Halo, selamat petang. Selamat berjumpa kembali dalam channel saya. Terima kasih karena setia menonton. Terima kasih karena setia meng-subscribe channel saya. Sudah tentu kalau lagi banyak yang subscribe, lagi rajin lah saya buat video-video berkenaan dengan kesehatan yang disampaikan dalam bahasa orang Sabah. Ya, saya tahu tidak ramai video yang dibuat berkaitan dengan kesehatan yang menggunakan bahasa Sabah. Semuanya bahasa Semenanjung atau bahasa yang sukar dimengerti oleh kebanyakan orang di Sabah ini. Hari ini saya bercerita mengenai dengan gastrik. Perkataan gastrik itu sendiri pun lebih terkenal di kalangan orang Sabah berbanding dengan tempat-tempat lain. Perkataan yang lebih biasa dikenal di Sabah adalah perkataan dugal, gastrik atau dugal. Dalam bahasa Inggrisnya dipanggil dyspepsia ataupun epigastric pain, dan dia memang disebabkan oleh banyak sebab, tetapi hari ini kita akan bincangkan sebab yang paling utama ataupun kita panggil dia sebagai situasi yang paling utama dalam penyakit gastrik ini. Oke, tanda-tanda penyakit gastrik yang selalu orang alami adalah sakit di ulu hati. Nah, selalunya dia akan cakap sakit perut sajalah. Tapi bila kita tanya dengan lebih lanjut, dia sebenarnya di ulu hati. Dan di manakah ulu hati tersebut? Ulu hati tersebut adalah di pertemuan antara dada dan perut. Ngam-ngam di tengah-tengah di sana. Susu, tengah-tengah, dada, perut, tengah-tengah, disitulah dipanggil epigastrik. Epigastrik ataupun ulu hati dalam bahasa Melayu, ataupun kalau dalam bahasa dusun totobokon, sakit sini. Dan selalunya kadang-kadang ada tanda-tanda lain seperti pening-pening, rasa mau muntah, sesak napas, rasa mau pingsan, ada juga yang muntah-muntah dan sebagainya. Semua itu adalah tanda-tanda gastrik. Kalau ada ceret-beret, selalunya bukan gastrik sangat, dia lebih kepada silap makan ataupun kita bilang keracunan ataupun adalah makanan yang tercemar. Gastrik ini lebih kepada rasa muntah ataupun sudah muntah-muntah dan sakit ulu hati. Apakah punca utama gastrik ini? Punca utama gastrik adalah disebabkan oleh hakisan dinding perut. Nah, bila saya cakap perut itu adalah merujuk kepada kantung di mana makanan itu disimpan selepas kita telan. Kita telan, makanan turun dari sini. Di sini ada kantung, dia sedikit pergi ke sebelah kiri. Lepas itu dia akan turun ke seluruh usus. Jadi dalam kantung tersebut dia dipanggil sebagai perut. Nah, bukan bawah ini perut, di bawah ini semuanya usus. Di atas sedikit ini, ke kiri sedikit, dipanggil perut, sejenis kantung yang dipanggil perut. Dinding perut ini bila terkena hakisan akan terasa sakit. Dan hakisan itu selalunya disebabkan oleh asid yang berlebihan di dalam perut. Asid itu tujuannya adalah untuk menghancurkan makanan. Menghancurkan terutama sekali daging, protein. Malangnya bila dinding perut itu sudah nipis atau terhakis, maka asid itu bukan saja menghancurkan makanan, tapi dia juga menghancurkan dinding perut. Jadi bila dia hancurkan dinding perut, terasa sakit lah. Mula-mula dia hakis dulu, lepas itu dia kasih hancur. Lepas itu belubang perut. Nah, kalau sudah belubang perut itu masalah serius, boleh meninggal. Jadi jangan ambil rendah ini masalah gastrik, karena dia boleh menyebabkan orang boleh meninggal kalau sudah bocor itu dinding perut akibat hakisan asid di dalam perut. Asid di dalam perut ini sangat kuat. Kadang-kadang orang samakan dia dengan air bateri kereta. Jadi kamu bayangkan air bateri kereta itu beradah di dalam perut kamu, sudah tentu dia boleh menghakis, sudah tentu dia cukup kuat untuk membuat lubang jika dinding perut itu sudah nipis, sudah tidak sehat. Nah, sebab itulah orang yang masih muda-muda, dia berhabis makan apa sekalipun, kadang-kadang dia susah kena gastrik karena dinding perut dia masih tebal. Tapi bila dia sudah berumur, sudah tua sedikit, nipis sudah dia punya perut, makan sikit-sikit pun sudah kena gastrik. Makan makanan yang dia tidak ngam lah, makanan yang menyebabkan gastrik.
Apakah makanan yang selalunya menyebabkan gastrik? Ada 5 jenis makanan yang selalunya menyebabkan gastrik dan kesemuanya bersifat asid. Yang pertama, makanan yang diperam, yang asam-asam itu, karena kita tahu bila dia asam, dia diperam itu memang dia ada asid lah. Jadi sudahlah perut tuh banyak asid, sudahlah dinding perut itu sudah nipis. Kau tambah lagi dengan makanan asam yang banyak asid, tambahlah meradang itu dinding perut, tambah terhakis dan tambah sakit. Makanan yang asam, makanan yang pedas. Nah, pedas itu kita tahu bahwa orang yang sudah lemah dinding perutnya mudah terhakis bila ada unsur-unsur yang pedas akan bertambah sakitlah dinding yang nipis tersebut. Kalau dinding dia masih tebal, tidak apa-apa makan yang pedas. Tapi bila sudah dindingnya nipis, sudah bertahun-tahun dihakis, maka bila tambah saja lada sedikit, terus dia sakit. Kamu bayangkan kulit kamu ini ada luka sedikit, luka yang terbuka kulit contohnya, jatuh, tergosok, terbuka kulit. Kau ambil lada, kau sapu lada di situ, memang cukup sakit. Sama juga di perut, ada hakisan sedikit di sana, bila disapu dengan lada, tambah sakit. Jadi elakkan yang asam-asam, elakkan yang padas-padas, kari, lada, sambal, dan sebagainya. Yang ketiga, makanan atau minuman yang menyebabkan gastrik adalah susu. Semua jenis susu, tidak kiralah susu tapung kah, susu junjung kah, susu soya kah, susu urang saja lah kali yang tidak bikin gastrik, saya pun tidak tahu. Tapi semua jenis susu yang lain-lain, dia bersifat asid juga, menyebabkan lagi senang terhakis dinding perut, menyebabkan gastrik menjadi. So, elakkan susu juga kalau tidak mau kena gastrik. Yang keempat, semua yang mengandungi kafein. Kafein ini kopi lah. Kopi Tenom kah, kopi Tuaran kah, kopi Sabah kah, cola. Semua itu mengandungi kafein. Dan jangan lupa ada juga energy drink yang mempunyai kafein walaupun bukan kopi. Nah, energy drink yang mengandungi kafein ini sama juga boleh menyebabkan gastrik kalau diambil dengan berlebihan. Yang terakhir, yang kelima, makanan yang selalunya menyebabkan gastrik adalah minuman yang bergas. Karena gas itu sendiri adalah bersifat asid, dia dibuat daripada unsur karbonat, kita bilang, yang akan merengsah, yang akan menghakis dinding perut yang sudah cedera, yang sudah nipis. Jadi, kalau kita tidak mau kena gastrik, kita kena kurangkan atau elakkan 5 makanan ini. Yang asam, yang pedas, yang kopi, yang susu, dan yang bergas. Yang bergas ini termasuk Aramaiti lah, karena selalunya minuman atau beralkohol ini yang di dalam tin, yang di dalam botol ini disimpan juga gasnya. Dan minuman alkohol yang di dalam tajau, di dalam perut, dia menghasilkan gas juga. Jadi elakkan juga lah yang Aramaiti karena dia dikategorikan sebagai minumannya bergas juga. Bahkan orang yang kena gastrik, kadang-kadang dia tidak perlu jumpa dokter. Kalau sudah sakit, coba kamu elakkan saja 5 makanan tadi selama 1 minggu. Elakkan yang pedas, elakkan yang asam, elakkan susu, elakkan kopi, elakkan minuman bergas selama 1 minggu. Kadang-kadang penyakit gastrik itu akan sembuh sendiri tanpa kamu perlu jumpa dokter. Jadi coba amalkan itu. Lain kali kalau sakit gastrik, elakkan 5 perkara tadi, sekurang-kurangnya 1 minggu, kadang-kadang gastrik itu akan sembuh sendiri tanpa jumpa dokter. Jimat sedikit duit kan. Jumpa dokter bukan murah, yalah dokter pun bukan kerja free. Kalau sudah balik-balik gastrik artinya kita perlu pikir dengan serius. Mungkin kita tidak perlu lagi ambil 5 perkara inilah. Jangan lagi makan pedas, jangan lagi makan asam, jangan lagi minum susu, jangan lagi minum kopi, jangan lagi minuman bergas kalau balik-balik gastrik. Kalau sudah elakkan semua ini, sudah berbulan-bulan kau elakkan ini, kau sudah try jumpa dokter, makan obat semua, tidak juga sembuh itu gastrik, mulai pikir penyakit yang lebih serius. Jangan anggap gastrik saja kalau tidak pandai sembuh,
walau sudah makan obat, walau sudah ikut pantang. Karena mungkin penyakit lain sudah. Contohnya penyakit pun dihempedu, batu pun dihempedu, kanser pun dihempedu, kanser hati, penyakit jantung, macam-macam lagi punca-punca lain yang menyebabkan sakit di ulu hati, bukan gastrik saja. Jadi, penyakit gastrik, elakkan 5 makanan, yang pedas, yang asam, yang susu, yang kopi, yang bergas. Tidak juga pandai sembuh selepas elakkan itu, jumpa dokter. Takut jadi kanser pula nanti. Oke, itu sahaja hari ini. Jangan lupa subscribe. Lagi banyak subscribe, lagi banyak video akan menyusul. Terima kasih.